Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Puhaba Syedara. Kembali lagi dalam Berita Aceh bersama saya, Resti Amelia. Serangkaian berita aktual telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami pada pagi hari ini. Patroli TNI AD mewarnai sejumlah daerah termasuk di Jalan Protokol Kota Banda Aceh untuk menciptakan rasa aman. Jalan penghubung Kabupaten Aceh Utara dengan Bener Meriah dan Kota Lok Semawe di kawasan Gunung Salak rusak parah. Harga kebutuhan pokok di pasar tradisional mulai naik menjelang peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Patroli prajurit TNI pasca unjuk rasa berlangsung di sejumlah daerah, termasuk di pusat kota Banda Aceh. Personil Babinsa Kodim 0101 Kota Banda Aceh juga berlangsung pada Rabu pagi. Para prajurit TNI mengendarai sepeda motor dan mobil maung mengitari sejumlah ruas jalan protokol di ibu kota Provinsi Aceh. Para personil Babinsa dari sejumlah koramil berpatroli sekitar gedung DPR Aceh di Jalan Tengku Muhammad Daud Bereh. Petugas melanjutkan patroli ke jalan protokol lainnya, Jalan Tengku Cik Ditiro. Patroli kewilayahan digelar guna memastikan situasi keamanan dan tertib usai unjuk rasa di kantor DPRA pada Senin lalu. Dari Kodim 0101 Kota Banda Aceh, menyikapi kejadian saat ini maraknya demo, jadi kami antisipasi terjadinya ataupun maraknya lagi demo tersebut di wilayah Kota Banda Aceh. Maka kami melaksanakan patroli di sekitaran Kota Banda Aceh. Harapannya masyarakat dapat merasa aman dan nyaman kembali beraktivitas seperti biasa. Selain berpatroli di jalan raya, personil Babinsa turut berdialog bersama warga seraya menghimbau agar turut menjaga keamanan dan ketertiban. Patroli disambut positif karena dinilai memberi rasa aman bagi warga dalam menjalankan aktivitas. Alhamdulillah hari ini sudah kondusif. Sebenarnya dari hari pertama ada kegiatan aksi demo Aliansi Masyarakat Aceh juga situasi di Banda Aceh kondusif. Tidak ada hal-hal yang memicu adanya pergerakan ataupun ketegangan di tengah masyarakat. Alhamdulillah seolah untuk hari ini sudah mulai sebagian sudah ada yang aktif. Sangat bagus sebab memang TNI itu selalu ada di hati rakyat. Usai berpatroli, puluhan personil Babinsa kembali ke markas Kodim Kota Banda Aceh. Patroli rencananya akan berlangsung hingga kondisi di ibu kota Provinsi Aceh aman dan kondusif. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Usai salat zuhur berjamaah, komunitas ojol di Banda Aceh menghentikan aktivitas mereka untuk sholat gaib dan doa bersama. Mereka mempersembahkan doa terbaik bagi Afan Kurniawan, seorang driver yang tewas dalam insiden di Jakarta sebagai wujud solidaritas tanpa batas. Pengemudi ojek daring di Banda Aceh menggelar salat gaib dan doa bersama untuk mendiang Afan Kurniawan, seorang driver ojol yang tewas dilindas kendaraan taktis Brimob Polda Metro Jaya di Jakarta beberapa waktu lalu. Salat gaib dan doa bersama tersebut digelar di Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh usai salat zuhur berjamaah Selasa siang. Para pengemudi ojek daring dari berbagai operator kompak mengikat pita merah putih di lengan kiri sebagai simbol duka cita dan solidaritas untuk rekan seprofesi mereka. Kita setelah selesai zikir sama Pak, kita akan mengadakan konvoy Pak, konvoy bersama, konvoy damai tanpa penyusupan. Setelah itu kita penggalang dana setiap merah Pak. Yang tujuannya dananya ke almarhum Afan Pak. Kegiatan ini turut dihadiri Kapolda Aceh Brigjen Pol Marzuki Ali Basyah, Kapolresta Banda Aceh, Rektor Universitas Syah Kuala, mahasiswa hingga masyarakat umum. Tausiah dan doa bersama dipimpin oleh Ustadz Zul Arafah.
Dalam tausiahnya, Ustadz mengingatkan jemaah untuk senantiasa menjaga salat 5 waktu serta selama berada dalam keadaan suci. Ini niat yang baik ini memang harus dicatat. Apalagi kita daerah Serambi Mekah, mana doa-doa kita mana. Untuk itu tunjukkanlah kita ini adalah Serambi Mekah, penuh dengan syariat Islam, maka tindakan kita juga penuh dengan tuntunan agama, gitu ya. Menyampaikan aspirasi juga penuh dengan etika dan sopan santun. Solidaritas yang ditunjukkan para pengemudi ojek daring menegaskan bahwa rasa persaudaraan dan empati tidak pernah mengenal batas wilayah. Mufti Tamrin melaporkan dari Banda Aceh. Satuan Reserse dan Kriminal Polres Aceh Barat melakukan rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan sadis terhadap seorang lansia di Aceh Barat pada Selasa 29 Juli 2025 lalu. Rekonstruksi sebanyak 13 adegan diperagakan dalam rekonstruksi tersebut yang berlangsung 3 September 2025 ini, mulai dari terjadinya percekcokan antara pelaku dengan korban pada subuh hari hingga terjadi pembunuhan. Pelaku mengaku menghabisi nyawa korban dengan memukul sebanyak 2 kali di bagian pundak dan di belakang kepala, hingga korban jatuh tersungkur di lantai dengan kondisi berlumuran darah. Mengetahui korban sudah meninggal dunia, pelaku langsung kabur dengan membawa mobil korban. Kasat Reskrim Polres Aceh Barat mengatakan peristiwa tersebut bermotif sakit hati lantaran gajinya sebagai tukang memasang keramik rumah dipotong dari Rp160.000 menjadi Rp120.000 per hari dan pelaku diberhentikan dari pekerjaannya. Pelaku yang kesal langsung memukul korban hingga tewas. Kejadian terhadap kasus pembunuhan ini pada saat pemukulan pertama bertempat di dapur, tempat di rumah si korban tidak ada melakukan perlawanan sama sekali karena pada saat itu dilakukan pemukulan tepatnya di belakang kuduk, belakang leher kepala ini, sehingga si korban pada saat itu langsung tersungkur, dia pusing, dia nggak pusing seperti orang oyong gitu, ditarik langsung dengan tersangka, kemudian dilakukan pemukulan kedua dengan besi ulir. Sementara itu, istri korban meminta kepada pihak kepolisian untuk menegakkan hukum seadil-adilnya agar pelaku pembunuhan mendapat hukuman mati. Tapi firasat saya itu mungkin sejak si pelaku ini datang ngekos di tempat saya, dia itu KTP-nya tuh gak jelas, kayak orang baru dicuci gitu. Waktu dia ngekos di tempat saya, ada teman kerjanya. Dari pihak keluarga jadi menuntut hukuman yang setimpal lah, iya, Bu, ya. Betul. Hukuman mati, Bu. Ya, nyawa dibiar nyawa lah. Sejumlah warga dan keluarga korban ikut menyaksikan jalannya rekonstruksi atau reka ulang kasus pembunuhan. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 338 dan pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Barat. Jalan penghubung Kabupaten Aceh Utara benar meriah dengan Lok Semawe, rusak parah dan membahayakan. Kerusakan jalan alternatif eks perusahaan PT Kertas Kraft Aceh, KKA, antara lain terjadi di kawasan Gunung Salak. Kerusakan terparah juga terjadi di jembatan kawasan Gunung Salak, Kabupaten Aceh Utara. Bahkan kerusakan jalan dan jembatan menyebabkan beberapa kendaraan masuk ke jurang di sekitar jembatan. Akibat kerusakan jalan, pengendara sering kehilangan kendali karena terjal dan berkerikil serta berlubang. Permukaan jalan yang bergelombang, berlubang, bahkan sebagian badan jalan ambles di beberapa tempat sekitar Gunung Salak. Kondisi ini telah merenggut korban jiwa. Meski dikeluhkan pengendara dan menyebabkan korban jiwa, namun hingga saat ini belum ada tanda-tanda perbaikan. Padahal jalan tersebut jalan alternatif menuju tempat wisata dan kebun warga. Pada kondisi jalan ini bang, udah lama kali. Hampir udah 4 tahun atau 5 tahun udah kayak gini bang. Selalu rusak bang. Harapannya tolong diaspal nih, sayang kali. Banyak kali udah korban pak.
Pengendara pun harus berhati-hati saat melintas agar tidak terperosok atau mengalami kecelakaan. Jika musim hujan, kondisi jalan berbahaya karena permukaan jalan menjadi licin dan genangan air menutupi lubang-lubang jalan. Kondisi jalan kami harap pemerintah untuk segera membuatnya. Karena banyak masalah, banyak orang celaka, banyak rusak mobil, ekonomi tidak lancar, tidak berputar. Warga juga berharap akses cepat warga bawa hasil pertanian dari Bener Meriah ke Lusmawe segera diperbaiki. Sekali bang. Jadi terusnya emang berat bang. Kayak kami bawa cabai bang kan. Kadang kembali ke situ, balik ke sini bang. Tariknya bang kan. Susah bang jalan nih bang. Pengennya pemerintah buat jalan yang bagus bang. Jalan ini merupakan jalur alternatif yang menghubungkan wilayah pantai timur dan utara ke daerah tengah Aceh. Bahkan saat jalan utama macet, jalan XPT KKA menjadi andalan pengendara. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Utara.